Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. How are you today? Okay, fine, thank you. Okay, baik semuanya ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Nah, before we start learning today, reciting basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, selanjutnya Miss will be check your attendance. Kali ini yang nggak masuk siapa ya? Yang nggak join maksudnya? Oh, masuk semua. Oke, siap. Andi di mana Andi? Andi masuk nggak? Masuk. Oh, masuk Miss. Oke. Ya, oke. Nah, kali ini maaf ya Miss, ganti pembelajarannya, ganti dengan online, gak bisa offline karena Miss ada acara di sekolahan. Nah, jadi kali ini kita online dulu ya. Ya, oke. Pada gabung semua kan? Masih semangat? Ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih kali ini Miss akan memberikan materi apa atau belajar tentang apa? Nggak tahu. Oh, banyak yang nggak tahu ya. Oke. Nah, di sini tuh Miss sudah memberikan loh 3 gambar. Nah, itu berisi, pasti kalian sudah nggak asing lagi. Itu ada gambar gambar yang biasanya kita temui di tempat umum. Ada yang tahu nggak? Oke, siapa tadi? Mbak Anissa? Oh iya, apa? Boleh bicara. Poster. Ya, benar sekali. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu poster. Dan kali ini nggak hanya, kita kan hanya tahu ya gambar poster itu aja. Nah, tapi tidak tahu makna di dalamnya itu apa saja sih. Nah, kali ini Miss akan mengulas bersama kalian semua dan berdiskusi juga mengenai apa itu poster, apa itu karakteristik poster, ciri-ciri dan macam-macamnya juga, types of poster, dan bagaimana cara membuat poster juga. Nah, kali ini Miss akan membahas mengenai poster. Mulai ya. Nah, what is poster text? Jadi di dalam poster itu bukan hanya gambar saja yang kita lihat, tapi di dalamnya juga terdapat teks. Nah, a poster is a form of public that contains image and the text with the purpose of conveying information or a message to the public. Nah, apa itu poster? Poster merupakan sebuah teks yang berisi informasi kepada khalayak umum berupa gambar dan teks yang berisi tujuan untuk mengajak. Nah, ini yang paling penting, mengajak khalayak umum yang berisi tentang pesan, ajakan baik. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya apa itu poster kan? Ya. Selanjutnya ada tujuan dari poster. The purpose of poster. Di sini ada 4. To influence authors. To share important information. Nah, jadi to influence author itu apa, Miss? Yaitu, jadi di sini kan poster. Nah, tadi kan Miss bilang mengajak. Ada kata ajakan. Jadi apa sih? Untuk mempengaruhi orang untuk mengikut ajakan isi dari poster tersebut. Ajakan apa, Miss? Ajakan untuk berbuat baik. Ya, seperti nanti Miss jelaskan lagi, ada contoh-contoh posternya yang berisi tentang kalimat ajakan. Nah, to share important information. Nah, selanjutnya ada memberikan informasi pada khalayak umum. Dan selanjutnya ada, nah, poster juga memberikan
to promote a product or event. Jadi mengiklankan sesuatu dan ataupun memberikan informasi tentang suatu acara. Nah, jadi poster juga bisa untuk mengiklankan. Nah, itu paling banyak itu kita temui di mana sih? Ya, sekarang bisa di apa itu? Tiang lampu yang besar itu biasanya kan banyak ya. Nomor HP, terus tentang untuk menyewa mobil, menyewa ini, pasti kan banyak ya. Dikasih ditempel di situ saja. Terus apalagi ya, kayak yang ya pokoknya masih banyak lagi ya, pasti kalian sudah tahu dan bisa mencari tahu. Terus yang selanjutnya ada to persuade people to take action, untuk mengajak melakukan sesuatu, yaitu tadi melakukan hal kebaikan. Dan biasanya pada khalayak umum seperti ayo rencanakan kampung KB itu, terus bebas stunting, seperti itu. Selanjutnya ada karakteristik of poster. Nah, poster itu juga mempunyai karakteristik, ciri-ciri umum poster. Apa sih ciri-ciri umumnya? Yang pertama itu pasti poster itu kalimatnya itu pendek. Gak ada poster yang panjang seperti cerita cerpen seperti kayak cerita cerpen. Nah, itu pasti gak ada yang minat membaca pasti. Nah, jadi kalimatnya itu pendek, jelas, dan langsung. Nah, desainnya juga, secara visualnya juga itu harus mencolok agar apa sih? Agar mudah dilihat banyak orang. Jadi dalam desain itu warnanya itu rata-rata kan cerah, kontras, terus cerah, biru, kuning, merah, dan agar si khalayak umum itu langsung melihat, apa itu ya, kok kuning banget, langsung dilihat, nah tertarik, dibaca, seperti itu. Terus biasanya itu digabungkan antara teks dan gambar. Nah, biasanya ada gambar, terus bawahnya teks atau sampingnya atau bagian mananya gitu. Terus biasanya poster itu ditempel di tempat umum tadi. Di tembok itu paling banyak, di tembok, terus kalau di sekolahan atau di halte bus, bertian bus. Nah, itu kan pasti ada papan itu ya, papan seperti whiteboard. Nah, itu biasanya itu ada poster, banyak poster itu tentang berisi tentang informasi-informasi kepada khalayak umum. Seperti itu, kayak acara, terus mengajak untuk berbuat kebaikan agar jangan membuang sampah sembarangan, gini. Terus ada acara, lomba, apalagi konser, terus gitu. Nah, selanjutnya ada types of poster. Itu ada 4 gambarnya di situ. Ada public service poster. Nah, di situ kita bisa lihat sepertinya itu zaman COVID ya, era corona, untuk mengajak berbuat kebaikan positif. Tentunya poster itu tetap positif ya. Nah, untuk memakai masker, mencuci tangan, dan social distancing. Nah, itu untuk menjaga kita, mengajak kita untuk menjaga kebersihan, terhindar dari virus. Dan selanjutnya ada commercial poster. Nah, commercial poster ini sering banget kita temui, banyak banget. Nah, di sini Miss memberikan contoh. Jadi commercial poster ini ada gambar pizza, buy 2 get 1. Nah, pasti kan
udah ada gambar pizza yang enak, terus ada tulisan buy two get one. Siapa yang gak tertarik? Dan juga ada tulisan lagi tuh slogannya, meat overload. Wah, udah overload, apanya ini yang overload? Isiannya kah? Kejunya kah? Wah, pastikan pada tertarik ya untuk membelinya. Nah, itulah ajakan untuk membeli commercial poster. Selanjutnya ada activity poster atau event poster. Dan ini biasanya untuk mengumumkan acara-acara seperti konser, seminar, seperti itu, kelas meeting, ya. Terus lomba tadi udah dibilang Miss. Terus educational poster. Ini biasanya banyak ditemui di mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau udah ada buku-buku, gambar bukunya, terus ya seperti itu yang contohnya today a reader, tomorrow an leader. Nah, itu. Hari ini menjadi pembaca, besok menjadi pemimpin. Wah, langsung. Itu biasanya berisi apa ya? Slogan untuk slogan edukatif, mengajak membaca, biasanya ada di perpustakaan. Nah, banyak tuh ditemui di perpustakaan. Nah, selanjutnya ada element of poster, unsur-unsur penting yang ada di dalam poster. Nah, pertama ada apa? Title or slogan. Title itu merupakan yang paling utama, kalimat utama yang paling menarik. Jadi kalau membuat poster itu judulnya harus menarik. Terus yang kedua, message a content. Nah, dalam poster nggak hanya juga judul yang menarik. Jadi isinya juga dan informasi itu yang lebih penting. Kalau ada judul pasti ada kan tujuannya apa, isinya apa, mengajak untuk apa gitu. Terus berisi gambar, illustration, terus color and layout. Nah, ini biasanya pemilihan warna dan penataan visual itu yang lebih menarik agar dibaca pada khalayak umum. Selanjutnya ada, nah ini contoh dari poster dan cara menganalisisnya. Nah, tadi kan sudah dibahas kan tujuan apa, tujuannya poster apa, terus pada udah paham kan karakteristik, tujuannya, types-nya, elemennya. Dan sekarang contohnya di sini ada Save Our Worlds, gambar poster tentang menjaga bumi, keep our planet safe. Nah, bagaimana sih cara menjaga bumi? Nah, di sini unsur-unsurnya itu cara menganalisisnya ya, itu yang ada 3. Yang pertama ada title, terus kedua main message content, terus yang ketiga subtopic. Nah, title itu kan sudah jelas tadi. Apa sih titlenya? Yang berisi tulisan yang biasanya itu tulisan yang paling mencolok, paling gede tulisannya. Itu Save Our Words titlenya. Terus yang kedua main message contents. Isi kontennya itu apa? Content and invitation sentence that contain a message to the general public, yang berisi informasi pada khalayak publik. Terus yang terakhir ada subtopic, content visual from and text in poster. Jadi dijelaskan itu semua yang ada di dalam poster, baik berupa apa tadi? Gambarnya. Terus gambarnya itu maksudnya tujuannya apa sih? Kok pegang ini, pegang apa itu, tanah dan tanaman itu. Nah, itu buat apa sih? Itu nanti dijelaskan gitu. Nah, selanjutnya ada cara membuat poster, langkah-langkah. Yang pertama, determine the theme and purpose, yaitu menentukan tema dan tujuannya. Ya,
Kalau nggak ada temanya, pasti kita nggak tahu mau buat poster apa. Masa poster yang nggak ada tujuannya, nggak ada isinya gitu. Terus yang kedua, design the main message or text, yaitu membuat pesan, isinya. Isi dari poster itu apa sih? Mengajak untuk berbuat apa? Apakah untuk mempromosikan? Apakah untuk yang itu kan tadi yang udah ada tipe-tipe dari poster itu apa saja. Selanjutnya, adds image or illustration. Gambar, menambahkan gambar maupun ilustrasi yang lebih menarik, dan gambar-gambar yang gimana ya, harus pintar-pintar membuat ide agar dilihat banyak orang, dan pintar mengedit juga agar orang itu bisa tertarik melihatnya. Nah, yang keempat ada choose attractive color. Nah, ini pilihan warna yang menarik. Itu tadi, warna-warna yang cerah dan kontras. Terus yang kelima, clear and balance layout, tata elemen yang rapi. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oh, nanti ya pertanyaannya bisa langsung ke WA di grup, bisa WA tanya Miss. Nah, cukup aja ya. Di sini Miss pada udah paham belum ya? Udah kan ya? Nanti Miss akan memberikan tugas kepada kalian semua untuk membuat poster. Temanya bebas apa saja. Boleh tema tentang kesehatan, terus tentang apa ya? Kayak bullying. Nah, itu paling banyak itu biasanya di sekolah yang paling marak tuh bullying, terus promotion tadi, terus event, acara. Nah, itu nanti kalian buat sekreatif kalian mungkin, bisa dari Canva. Sekarang kan banyak ya, Canva, terus dari apa ya, PPT, PowerPoint, seperti itu. Nanti dikumpulkan minggu depan pada pertemuan offline selanjutnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari Miss. Bila mana ada salah dan kata dari Miss mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye.